kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Andi Gunawan absen 5, Christopher Hananta absen 11, Elisa Laura absen 13, Nicholas Herianto absen 22, Yolenta Dinda absen 32, dan Julius Rian absen 33. Kelompok kami akan menerangkan tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya. Latar belakang terjadinya Perang Dingin. Perang Dingin yang dimulai pada tahun 1947 dipicu oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama, munculnya dua kekuatan besar pasca Perang Dunia II, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, adanya perbedaan paham antara paham sosialisme komunis dan paham liberalis kapitalis. Yang terakhir, adanya perebutan pengaruh kekuasaan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dampak bagi dunia bidang sosial. 1. Munculnya perang saudara antara beberapa negara karena adanya perbedaan ideologi. 2. Timbulnya kecemasan sosial di masyarakat dunia akan timbulnya perang dunia ketiga. 3. Munculnya masalah-masalah sosial karena situasi politik dunia yang tidak menentu. Dampak bagi dunia bidang ekonomi. 1. Munculnya kesenjangan ekonomi di negara-negara Eropa. 2. Berkembangnya sistem ekonomi kapitalis dan komunis di negara-negara berkembang. 3. Amerika Serikat dan Uni Soviet penguasa pasar modal dunia. Bidang politik. 1. Munculnya aliansi seperti NATO dan Pakta Warsawa. 2. Timbulnya persaingan ideologi besar, yaitu komunis, sosialis, dan liberalis kapitalis. 3. Perebutan pengaruh politik di negara-negara berkembang oleh blok barat dan blok timur. Dampak bagi Indonesia dalam bidang politik. 1. Berkembangnya Partai Komunis Indonesia. 2. Indonesia masa demokrasi terpimpin meminta bantuan peralatan tempur dan uang dari Uni Soviet untuk melaksanakan pembebasan Irian Barat. Dan ketiga, Amerika Serikat berusaha menanamkan pengaruh di Indonesia dengan membantu penyelesaian konflik kedaulatan dengan Belanda. Terima kasih. Dampak bagi Indonesia di bidang ekonomi, yaitu negara-negara blok barat menolak memberikan bantuan ekonomi kepada Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno berhubungan dengan Uni Soviet dan Cina untuk menjalankan proyek mercusuar. Dan yang ketiga, pada masa Orde Baru, Soeharto meminta bantuan modal dari Amerika Serikat dan negara blok barat untuk mengatasi krisis ekonomi. Kemudian peran aktif Indonesia, yaitu Indonesia menjadi pencetus gerakan non-blok atau GNB. GNB bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara dunia ketiga pada masa Perang Dingin. Yang kedua, pada tahun 1955, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika atau KAA untuk membendung pengaruh blok barat dan blok timur di negara-negara kawasan Asia dan Afrika. Yang ketiga, Indonesia menjadi pendiri organisasi regional ASEAN yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ini dari kelompok kami akan memberikan soal. Yang pertama, siapa pencetus gerakan non-blok? Lalu yang kedua, apa saja dampak Perang Dingin bagi Indonesia di bidang politik? Lalu yang terakhir, salah satu dampak Perang Dingin di dunia dalam bidang sosial adalah